Hai antek-antek Esix. Kita hari ini ada di Esix Store yang ada di Sumaba. Betul sekali. Kita bakal coba sepatu sport style beberapa yang menurut gua dan nanti bakal cobain juga yang worth it buat dipakai jalan, berdiri lama dan juga buat berkegiatan hari-hari. seperti Contohnya aduh, benar sekali begitu. Contohnya kayak ini cuci ompreng MBG. Ya udah langsung aja kali ya kita gerebek tokonya. Nah, sekarang kita udah ada di bagian sport style dulu ya guys ya. Karena di sini kita ngelihat banyak siluet-siluet yang sebenarnya jarang dibahas orang. Padahal menarik ya. Contoh ada gel Nunobiki. Ini GT 2160 tapi beda. GT 2160 tapi bolong-bolong dia. Konsepnya kayak hybrid sandal sepatu gitu. Oh, bukan kurang bahan. Waduh. Kurang bahan. Crop top. Nah, gini, Oki tuh udah mencoba barusan ya tentang sepatu-sepatu ini dan kita juga sebenarnya udah sering sih cobain beberapa sport style-nya Esix. Nah, seenggaknya kita bisa kategorikan dulu ya, kasta-kastanya dulu ya, oke? Nah, pertama, kasta-kastanya untuk sport style Esix. Kasta tertinggi udah jelas? Gel Kayano 14. Setuju sih. Dengan harga 2,3 bisa dibilang ini adalah flagship-nya kalau di HP ya. Nah, yang ini. Tapi Kayano 14 itu kan sebenarnya udah banyak banget colorway-nya. Betul. Nah, colorway-nya ini perlu dipilih-pilih lah, tergantung kesukaan warga yang mau kayak gimana. Kalau buat si Kayano 14 ini, kenapa bisa jadi tier paling tinggi? Karena popularitasnya dan juga pamornya yang sangat luar biasa, apalagi kolaborasi sama Jejown. Itu cuma nambahin tulisan Jejown dan ganti colorway doang, harganya mahal. Tapi selain dari hype-nya juga, karena si Kayano 14 ini sangat nyaman bro buat kegiatan hari-hari. Kita udah berapa deh ya? Udah dong, kalian bisa lihat videonya di atas ya. Nah, itu dia. Si Kayano 14 ini karakter midsole-nya dia emang nggak terlalu cushion, tapi dia tuh firm. Cuman dia tuh karena punya gel di bagian belakang dan bagian sampingnya ini, jadi ketika dipakai buat berdiri, ini tuh nyaman banget. Betul bro, nyaman banget. Dan nyamannya tuh nggak bikin kaki, terutama bagian tumit lapak itu pegel. Justru karena ada gelnya ini, dia ngebantu ketika kita berdiri lama. Itu jadi distribusi beratnya jadi lebih seimbang. Betul, terus cushioningnya juga bisa mensupport kaki dengan baik. Jadi bukan cuma sekedar kasih empuk doang ya. Ini ada support ekstra nih ya di cushioningnya dan di midsole sama ininya support ini membuat otot-otot di area plantar dan beberapa area kaki lainnya tidak bekerja seberat itu. Betul banget. Nah, jadinya ya untuk berdiri lama paling rekomend sih dari Esix. Betul. Nah, selain berdiri lama juga dipakai jalan juga cukup oke karena dia ringan. Ada satu lagi sih. Apa tuh? Rekomendasi gue untuk seserahan. Kayak 14. Oh enggak dong. Apa dong? Ini lagi musim kawin men. Bulan Syawal. Musim kawin, musim nikah. Nikah Iya, kan iya. Orang-orang tuh butuh seserahan yang bagus. Iya, seserahan yang bagus. Iya kan mau diajak berjalan lama. Waduh. Nah, kita Bener. kasih yang proper dong. Bener. Iya. Buat berjalan lama ya. Iya, masih kasih KW. Waduh. Oke, si Kayano 14 itu enaknya di situ sih. Oke. Di Bang bawah Dimas ini. cari apa lagi? Nah, di bawah Kayano 14 nih. Ada apa di bawah Kayano 14? Di bawah Kayano 14 kalau dari segi hype sebenarnya NYC mentok sih. NYC. Satu lagi, Pak. Apa tuh? Gel Cumulus. Cumulus. Kalau Cumulus 16 ini sebenarnya dari segi hype dia kurang, Pak. Kalau dibandingkan Kayano 14 ataupun NYC. Tapi kalau kita ngomongin kenyamanan, Cumulus 16 ini kalau menurut gua tadi kan udah nyobainnya, dia yang paling nyaman, Bro. Justru ini nyaman banget, lihat dari uppernya. Cuttingan uppernya dia di bagian toe boxnya ini sengaja dihilangin untuk tambahan si panel-panelnya ini. Dia ngebantu banget ketika dipakai jalan. Jadi si fleksibilitasnya ininya ini beneran gak bikin kaki pegel. Terus breathability-nya juga bagus. Terus dia juga cukup ringan lah kalau dibandingkan sama sepatu-sepatu Esix lainnya lah. Nah beda nih sama yang NYC. Nah, ini saudaranya nih. Kalau kita lihat, Betul banget. ini sama. Ini solnya sama no. Sol dari mana sih ini? Sol apa ya sebelumnya tuh dulunya apa? Soal ini. Oh ya, Ya. Cumulus. Jadi sebenarnya NYC itu pakai solnya Cumulus. Nah, Cumulus yang ini nih, seri yang ini. Jadi dia sebenarnya saudara kandung ya, cuman beda nasib. Yang satu populer, nah yang satu lagi biasanya duduk di pojokan nangis, besok-besok bawa kan enggak. Enggak, maksudnya beda nasib. Yang satu kan tipe-tipe cowok populer lah ya. Kalau yang ini ya mungkin less populer. Tapi bener kata Oki, tadi karena breathability-nya ini sebenarnya hidden gem sih kalau gue boleh bilang dari Esix ya. Enak buat berdiri lama sama karena ya pada dasarnya dia adalah NYC juga.
Iya, betul. breathability lebih mantap, harganya Lebih masuk akal. NYC itu berapa sih? Mana sih kok nggak ada harganya? 2,1. Iya segitu ya. Ini nih, ada nih. Nih, harganya nih. Kelihatan nggak? 2,2. Sedangkan yang Cumulus itu harganya lebih masuk akal sekitar 1,7, 1,6 diskonnya. Oke. Dan lebih nyaman, Bro. Nah. Kayaknya kalau buat seserahan mending Cumulus 16 aja deh. Itu gimana calonnya sih kalau menurut gua. Oh gitu. Nah, tapi kalau menurut gua nih ya, kita harus kasih tahu juga ada apa alternatif di bawahnya. Di bawah Cumulus Di bawah Cumulus sama NYC ini. Jadi kalau kita ngelihat nih ya, tetangga sebelah yang brand Amerika itu kan punya kasta-kastanya. Flagshipnya itu yang 3 digit tuh. Nah, yang bawahnya itu ada yang 4 digit. Belakangnya ada yang R, ada yang L, ada yang ya macam-macam itu. Nah, di sini ada juga sama kasta bawahnya atau tengah-tengah sih, nggak bawah banget. Itu kalau di sana kan 3 digit, ada yang 740, 530, di sini ada. Nah, kalau di sini kasta tengah-tengah itu sebenarnya ada di sini dia. GT 2160 sama bukan yang ini bener. Nah, ini yang versi crop top ya. Nah, ini dia GT kata Oki versi crop top. Ini GT 2160 sama satu lagi dua lagi. Yang ini nih 1130. 1130 ya. Nah, satu lagi yang Nunobiki, tapi Nunobiki ini nih agak di bawah sebenarnya. Nah, kita bahas dua yang pertama ini dulu. Tarik dulu. Nah, itu taruh dulu ya. Nah, apa bedanya GT 2160 sama 1130? Kalau kita ngelihat DNA dasarnya ya, ini sebenarnya emang ada kemiripan, mirip-mirip aja. Cuman ada GT di depannya. GT itu adalah sepatu supportnya Asics. Jadi kalau kita cari yang DNA-nya tipe-tipe support gitu kayak Kayano, nah ini adalah di bawahnya Kayano, versi light-nya dari Kayano itu seri GT gitu. Ya, jadi kalau cari yang lebih suportif itu ke GT. Meskipun tidak menihilkan, sebenarnya si 1130 ini bukan berarti supportnya jelek. Bagus juga gitu. Nah, ini minusnya itu ya jadinya keras kan ya, karena tipe support. Bukan berarti nggak enak ya. Keras di Asics itu jangan kalian pikir nggak enak. Harus cobain, kerasnya Asics itu nyaman. Kalau lu udah nyobain yang mana tadi? Tadi nyobain yang 1130. Nah, sama yang 1130 tuh kayak ringan, Bro. Ringan, breathability-nya sudah pasti bagus, dia mesh-nya kayak gini. Terus dia juga stabilnya mantep, Bro. Stabilnya mantep, dan ketika dipakai buat pace tinggi, iya, pace tinggi padahal jalan dong, pace tinggi. Pace tinggi itu nggak terlalu berat, ya, ringan, fleksibel, dan cushionnya juga kerasa ternyata ya. Iya. Cushionnya kerasa, walaupun ini ketika dipencet-pencet tuh rasanya kayak kok keras banget begitu, kayak kepalanya yang punya MBK. Tadi GT itu singkatan dari apa? Kayaknya kayak dari Dragon Ball deh. Oh, bukan itu ya, Dragon Ball GT gitu bukan ya? Bukan. Kirain bahasa Jawa ya, Gonan. Kalau dibandingin gitu ya, JL 1130 sama GT 2160, gue bakal pilih 1130 sih, Pak. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa summary-kan sederhananya. Kalau kalian cari yang tipe sport, ambillah GT 2160. Kalau kalian cari yang lebih ringan dan lebih empuk sedikit sih, kalian ambil yang 1130. Nah, sisanya udah selera desain aja, karena gue ngelihat somehow cewek-cewek itu lebih suka sama desainnya 1130. Tapi cowok-cowok lebih suka desainnya GT 2160. Gak tahu kenapa ya. Kalau kalian ngerasa berbeda silahkan komen di bawah. Atau saran gue sih ya, bukan komen di bawah, tapi main-main ke ini tokonya Asics di mana nih? Di Sumaba. Oke. Sumaba. Halo. Ada di situ. Ya. Nah, ini langganan kita juga karena kalian bisa lihat sendiri cukup lengkap. Gua sendiri belanja NYC itu di sini kemarin ya. Ini cukup menyenangkan sih ya untuk bisa lihat ada di toko biasa general release kayak No 14, NYC dan lain sebagainya. Oh, apa itu? NYC 2.0. Nah, Ini berarti kita balik ke tier atasnya lagi nih ya. Nah, kita comparing nih. Wah, kaget. Oke. Ini kalorinya cakep banget, Pak. Nah, bedanya sama yang ini. Kan kita pemakai gel NYC ini ya. Daily sering banget pakai. Nah, berarti tahu dong feel-nya NYC yang pertama ya. Sekarang apa bedanya sama yang kedua? Lebih kasihan, Pak. Lihat deh di bagian ininya, midsole-nya. Sebelumnya yang gel NYC itu kayak ini foam IPA biasa ya. Nah, yang si NYC 2.0 dia udah pakai FF Blast. FF Blast Plus malah. Berarti FF Blast Plus ini seingat gue adalah yang di Nova Blast.
Di Nova Blast 5 seingat gua. Oh iya, Angel 5 Ya. udah pakai FF Plus ya? Ya, jadi memang lebih empuk, lebih bonci lagi. Jadi kalau kalian ngerasa NYC itu terlalu keras, pingin yang lebih empuk, lebih bonci, berarti larinya ke NYC 2. No, betul sekali. Tapi uniknya itu ya, sneaker kan jarang gitu, maksudnya kayak soalnya tuh beda layer. Nah, si NYC 2.0 beda layer, Pak. Oh, oke. Dia di atasnya. Oh, iya bener, triple loh malah. Ini di atasnya dia pakai yang super cushion, terus ada gelnya di tengahnya, terus di bawahnya pakai midsole EVA yang tebel yang NYC 1. Oke. Jadi kerasa empuk, tapi nggak bikin kaki pegel, tapi juga nggak bikin stability-nya hilang. Kayak gitu, bro. Terus dari segi outsole-nya juga kayaknya ini lebih bagus sih, Pak. Iya. Ya, walaupun nggak setebel yang pertama ya. Gitu, Pak. Dan lebih bulky dari segi desain. Oke, bulky-nya doang. Dari segi harga? Lebih bulky juga, lebih mahal. Iya, lebih mahal begitu 2,3. Soalnya udah pakai FF Blast. Iya, kalau pakai EVA basah mah harganya kayak NYC yang pertama. Lanjut. Nah, di bawah ini nih, berarti kan ada tier agak bawahnya sedikit. Nah, itu apa tuh? Ada Ninobiki. Nunobiki namanya tuh. Oh, ini mirip sama Nimbus tadi ya? Ya, Cumulus apa Nimbus? Cumulus. Lebih mirip ke Cumulus dia. Di bagian cuttingan uppernya, panel-panelnya tuh lebih mirip ke Cumulus. Cuman dia ada sedikit tambahan plastik rubber ini di bagian sini buat ngejaga si strukturnya. Dan si ini tuh kata gua lebih enak dipakai buat jalan dibandingkan buat pakai berdiri karena dia nggak ada gelnya. Kayaknya cuman Asics ini nggak ada gelnya. Nggak ada nih, yang belah-belah sini juga banyak yang nggak ada ya. Nah, mungkin nambahin aja dari sisi soalnya ini ada kemiripan dengan Sonoma, tapi nggak mirip-mirip 100% sih. Karena dia lugnya juga lebih tebel. Nah, ini kalau boleh kita bilang paling entry levelnya lah dari sport style-nya Asics dengan harga 1,6, paling entry level. Ini belum diskon ya? Belum diskon. Kalau diskon? kayaknya bisa 200.000 deh. Ya, bisa jadi ya. Belum. Nah, tadi masuk ke Nunobiki. Itu kan karakter soalnya rada trail ya. Nah, itu nyambung sama si ini. Si Sonoma TR62. Jujur ya, gimana ya? Gue ngejelasin ya, kayak dia tuh sport looks, trail looks banget, tapi enak banget buat dipakai daily. Sumpah, tadi enak banget dipakai buat jalan, apalagi dia tuh si outsole-nya tuh ngegrip banget, Pak. Oh, ini ada teknologi AHAR. AHAR itu apa? Temannya Ahas. Oh. Terus bagian uppernya juga dia tuh cukup breathable dan dia fleksibelnya juga bagus, Pak, di bagian ininya. Jadi nggak bikin kaki pegel ketika dipakai buat jalan, apalagi jalan jauh dan jalan lama. Cuman kalau berdiri, gue kurang tahu nih, karena gue nggak sempet coba lama gitu. Kayaknya lebih cocoknya buat dipakai jalan lama deh. Oke, mungkin nambahin aja ya. Dengan karakter outsole-nya yang ini sebenarnya memang dipersiapkan untuk medan-medan off-road ya. Kalau kita cari tahu, ternyata ini adalah sport style-nya Asics yang ditujukan untuk medan-medan seperti hiking tipis-tipis, medan-medan di jalanan kota Bandung. Ya, seperti itulah ya. Nah, atau tempat-tempat yang ya mungkin bukan 100% road. Ini mungkin kalau gue bilang sebenarnya dibikin untuk menghadapi merek Sulaiman. Ya, yang XT itu kan yang XT itu kan dipakainya juga di jalanan, di coffee shop gitu ya. Nah, sama daripada semahal Sulaiman, ini harganya kurang lebih murah sejutaan. Tapi dapetin kenyamanan yang bahkan lebih enak ini deh kalau kata gue daripada XT ya. Sumpah deh. Gitu, bro. Nah, mungkin nambahin aja yang di bawahnya tadi entry level banget kali ya adalah yang ini. Ini nggak kita bahas karena jujur gue belum ngerti banget. Tapi kalau yang gini nih, ini kan ada Asics Japan S, ada Skyhand. Nah, ini tuh gimana kalau gue boleh bilang ini entry levelnya no teknologi. Itu adaptasinya ya kapsul-kapsul kayak gini, so upper minimalis ya buat sepatu daily aja, basic sneakers. Nah, kalian bisa nyari ke sini. Cuman kalau lo nyari Asics ngambil yang gini kayaknya sayang deh. Mendingan upgrade sedikit ya, kalian mau ke arah yang sport style outdoor kayak Sonoma atau buat yang retro running itu lebih good deal menurut gua, apalagi kita sudah mengetes banyak sekali yang cocok untuk berdiri lama. Nah, betul, makanya sekarang kita akan masuk ke rekomendasi untuk berjalan lama dulu. Jalan lama? Berjalan lama kayaknya tadi deh, Cumulus 19, Pak. Cumulus 19? Iya, Cumulus 19 itu nomor 1. Terus nomor 2-nya mungkin yang ini, Sonoma TR62. Kalau jalannya? Kalau jalannya rada trail di kota Bandung.
Kota Bandung jadi kategori jalanan ya. Iya dong. Kan kalau di Kota Bandung itu habis hujan ada wahana air, ada track trail run gitu kan. Kaya banget memang Kota Bandung tuh. Tadi di Bandung ada pantai, ada danau, Ada keren lah. banyak pisan. Terus yang ketiga itu masuk ke Kayana 14. Oh iya. Kayana 14. Sebenarnya kita ngomongin kenyamanan ya. Kalau kita ngomongin hype mah sebenarnya Kayana 14 nomor 1. Cuman karena kenyamanan tadi itu Cumulus 19, Sonoma 62 TR, baru ke Kayana 14 kalau menurut gua. Oke. Tiga-tiganya itu sama-sama ringan. Terus bagian uppernya juga dia fleksibel, nggak terlalu berat, breathability-nya juga bagus. Terus kalau kita ngomongin grip, ya sama-sama bagus lah semuanya dan ada gelnya. Gue mungkin nambahin aja, mungkin alternatif list dari yang tadi adalah gel NYC, baik yang pertama atau yang kedua. Kalau cari empuk yang kedua, kalau cari diskon dan yang lebih firm itu di yang pertama. Sekarang gimana dengan rekomendasi Asics buat berdiri lama? Nah, kalau buat berdiri lama, nomor 1 kayaknya GT 2160 karena dia gelnya ada di bagian heel dan juga karakter midsole-nya firm yang bisa ngasih meredam hentakan. Terus dia juga cukup tebal sih midsole-nya. Terus yang kedua, tadi tuh gue sempet nyobain gel kinetik. Jujur ada aneh, kinetic fluent. Bagian midsole-nya ini bener-bener banyak gelnya. Semua di bagian heel ini gel. Tapi ketika dipakai buat berdiri lama, ini enak banget bro. Jujur, karena si gel itu kan enak dipakai berdiri lama. Cuman minusnya karena dia banyak banget di bagian belakang, jadi berat. Terus sering slip di bagian heel slipnya gitu. So, buat berdiri lama, berarti kategori paling enak adalah GT 2160. Oke, baru ini. Baru gel kinetic fluent. Gue nambahin, mungkin di level bawahnya itu sebenarnya langsung ada beberapa list. Di Kayana 14, kemudian gel NYC pertama sama kedua, gel Cumulus tuh sebenarnya sama loh. Iya. Berarti levelnya sih yang paling enak gel Cumulus sih ya. Iya, Cumulus masuk ke dua. Iya, masuk ke betul, berdiri sama jalan. Cumulus itu paling enak bayarnya. Harganya lebih murah. Iya. Cuman Cumulus kalah di hype aja sih sebenarnya gitu. Ya. Nanti besok-besok kan diam tahu-tahu hilang aja. Ya jangan sampai ya, itu hidden gem men. Kalau kalian mau berburu sekarang aja mumpung masih ada. Nah, kalau Cumulus 19 mantep bro. Oh, terus dia juga punya ini. Tadi gua kan sempat nyobain ya. Dia tuh arc supportnya ngebantu banget pak. Oh. Jadi ketika dipakai jalan tadi yang bener Dimas bilang, nggak pegel ototnya tuh di bagian pelantarnya. yes, betul. Banget. Sumpah. Ini berarti beda nggak sama NYC? Sedikit beda. NYC tuh nggak terlalu kerasa, tapi ini tuh kerasa banget arc support. So itu dia teman-teman ya, rekomendasi kita buat berdiri dan buat jalan. Mungkin kita rekap aja dari segi kasta-kastanya dulu. Pertama, kasta tertinggi jelas Kayana 14. Ya sebenarnya ada lagi sih Kayana 20, Kayana 12,5 ya. Cuman yang readily available itu paling banyak sekarang adalah Kayana 14. Di bawahnya, tier bawahnya itu ada NYC, ada Cumulus, NYC 2 juga ada di situ ya. Nah, kemudian tier lagi di bawahnya mungkin tengah-tengah ya. Ini sebenarnya masuk ke tier tengah-tengahnya sih ya. Nah, ada ini gel kinetic fluent ya. Kemudian ada lagi GT 2160, ada lagi 1130. Nah, turun lagi sedikit di bawahnya gel Nunobiki. Nah, ada juga mungkin buat kategori khusus yang senang sport style ada gel Sonoma, dan mungkin yang entry level banget ada di sini ya Skyhand, Japan S dan keluarga-keluarganya. Nah, mungkin itu aja kali ya rekomendasi guide belanja sepatu Asics 2026 untuk kategori sport style-nya. Masalahnya satu, Asics kan nggak cuman jalan doang. Waduh, iya. Tapi durasi udah habis. Kayaknya kita bikin konten yang kedua deh. Bikin jangan, coba komen di bawah.